Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Wijaya dan NIM saya 412171100038. Saya dari Teknik Arsitektur Universitas Mercubuana Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu produk bedah karya saya, yaitu sebuah bangunan yang bernama Skyfield, atau lebih tepatnya Skyfield 8000. Jadi, bangunan Skyfield ini adalah salah satu proyek dari beberapa proyek apartemen yang berbasis mixed use yang digagas oleh Housing and Development Board of Singapore. Bangunan ini dimulai dengan tahapan perencanaan pada tahun 2007 dan selesai dibangun pada tahun 2015 oleh salah satu biro arsitek kenamaan, yaitu Woha Arsitek. Bangunan ini berlokasi di Dawson Road, Singapura, dengan luas area 29.392 meter persegi. Desain bangunan ini menggunakan 3 tema utama, yaitu community, variety, dan sustainability. Bangunan Skyfield sendiri terdapat 3 tower, dengan masing-masing tower memiliki setidaknya 80 rumah atau unit di dalamnya. Dengan penempatan ruang terbuka atau sky garden di setiap 12 lantai dari masing-masing tower, sehingga memungkinkan adanya interaksi pada penghuni di area-area tersebut. Di area Skyfield juga terdapat berbagai fasilitas, misal di area podium seperti plaza, supermarket, coffee shop, retail, dan sebuah fasilitas penitipan anak-anak untuk menunjang kebutuhan penghuni dan pengunjung. Di bagian rooftop, dari setiap tower juga dijadikan sebuah taman yang digunakan untuk berkumpul dan memperlihatkan pemandangan di sekitar bangunan dari atas. Di area tersebut juga terdapat jogging track dengan panjang kurang lebih 400 meter. Jadi bisa dibilang 3 tema utama yang diusung pada bangunan ini sudah benar-benar diaplikasikan, seperti yang pertama yaitu community, dengan adanya public space atau sky garden yang terdapat pada tower di lantai dasar maupun di area podium, sehingga memungkinkan adanya interaksi yang terjadi di dalam bangunan ini. Kedua, mencakup sustainability, yaitu dengan dibuatnya area hijau di area kawasan maupun yang menempel pada bangunan, menjadikan green plot rasio dari bangunan ini sebesar 100%. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu variety, yaitu menggagas suatu desain yang merangkul dan menampung setiap lapisan masyarakat, di mana di sini terlihat pada desain bangunan yang dipergunakan oleh berbagai jenis lapisan masyarakat seperti seniman lokal, orang tua, anak muda, pekerja kantoran, dan sebagainya. Jika dilihat dari site sendiri, bangunan ini terletak di antara Dr. Margaret Road dan Dawson Road. Dapat dilihat pula di sekitar site terdapat beberapa bangunan yang mempunyai fungsi sama dengan Skyfield. Seperti di sisi selatan terdapat bangunan Strathmore dan Farquhar Heights, yang mana bangunan ini merupakan proyek dari HBD itu juga. Di sebelah timur ada Sky Terrace at Dawson. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya kawasan ini memang diperuntukkan untuk perumahan atau apartemen oleh Housing and Development Board of Singapore. Selain itu, akses ke setiap fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah setempat bisa dibilang gampang. Beberapa fasilitas umum yang disediakan pemerintah di sekitar site antara lain seperti sekolah, stasiun MRT, terminal bus, gereja,
taman, dan perpustakaan umum. Lanjut untuk sirkulasi ke dalam site, bisa dilihat pada gambar berikut. Untuk para pejalan kaki, akses dapat diperoleh dari side entrance yang terdapat pada Dr. Margaret Road dan Dawson Road, atau lebih tepatnya di utara dan di timur side. Untuk arah utara atau dari Margaret Dr. Road atau Dr. Margaret Road adalah akses masuk ke dalam area hijau atau public space dari bangunan ini. Sedangkan untuk akses kendaraan masuk dan keluar site berlangsung di Dr. Margaret Road dan Dawson Road. Hal ini dikarenakan oleh sirkulasi kendaraan di jalan tersebut berlangsung dua arah, dan masing-masing di kedua jalan tersebut terdapat entrance atau pintu masuk untuk akses ke dalam site atau untuk ke area parkir dari bangunan tersebut yang mana terpisah dengan site. Untuk konsep fasad dari bangunan ini sendiri menggunakan sistem window wall, yang mana ini terlihat dari pengaplikasian beton precast pada setiap sisi fasad. Penggunaan sistem window wall bukan tanpa alasan, melainkan dari desain bangunan ini sendiri menginginkan memaksimalkan view ke arah luar. Di sini juga didukung dengan penggunaan area refuge dan rooftop sendiri yang menampilkan view ke arah luar site. Selanjutnya, saya jelaskan tentang hubungan ruang yang terjadi di bangunan ini. Pada hubungan ruang ini, saya bagi menjadi dua, yaitu hubungan ruang secara keseluruhan di area residensial dan komersial. Yang pertama, hubungan ruang pada area residensial. Orang masuk melalui main entrance, kemudian untuk para pengendara bisa masuk ke area parkir atau bisa drop penumpang. Untuk pejalan kaki, akses masuk dari pedestrian, parkir, atau main entrance bisa masuk ke area public space dari bangunan ini. Dikarenakan area ini adalah area publik. Kemudian dari arah parkir dan public space bisa langsung ke area main lobby. Untuk ke area servisnya atau yang saya cantumkan itu BOH, itu hanya bisa dimasuki oleh pengurus dari bangunan ini karena masuk area privat. Lalu dari main lobby bisa langsung mengakses ke area rooftop karena area ini terbuka 24 jam. Atau untuk yang mau ke apartemen bisa langsung ke area lobby lift, kemudian masuk ke dalam unit, lalu ke ruang tengah atau keluar ke ruang keluarga. Kemudian bisa berorientasi ke berbagai ruangan di dalam unit masing-masing, seperti toilet, balkon, dapur, kamar tidur, dan area servis. Yang kedua, hubungan ruang pada area komersial. Sama seperti akses ke residensial, orang masuk melalui main entrance. Kemudian untuk para pengendara bisa masuk ke area parkir atau bisa drop penumpang. Untuk pejalan kaki, akses masuk dari pedestrian, parkir atau main entrance bisa masuk ke area public space dari bangunan ini. Dikarenakan area ini adalah area publik, kemudian dari arah parkir dan public space bisa langsung ke area foyer dari podium atau area komersial ini. Untuk area servisnya atau yang saya camkan yaitu BOH, itu hanya bisa dimasuki oleh pengurus dari bangunan ini karena masuk area privat. Dari foyer, orang bisa berorientasi ke berbagai fasilitas di dalam podium, seperti ke retail, supermarket, atau plaza. Atau bisa melalui lobby lift
untuk naik dan berorientasi ke fasilitas lainnya di dalam lantai yang berbeda, seperti coffee shop, tempat penitipan anak, dan taman di rooftopnya. Selanjutnya, analisa interior. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa bangunan ini mempunyai 3 tipe unit berdasarkan jumlah bedroom yang tersedia di dalam unit tersebut, yaitu 3 bedroom, 4 bedroom, dan 5 bedroom. Akan tetapi, jika dibedakan berdasarkan luasan, ada 5 tipe yang berbeda. 2 di antaranya memiliki luasan yang berbeda, yaitu pada unit dengan tipe 4 dan 5 bedroom. Pada area public space di tower atau sky garden terlihat di mana sebenarnya lantai tersebut ada yang berfungsi sebagai refuge, namun dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjadi ruang publik. Selain itu, pada lantai dasar sendiri di sini terlihat digunakan untuk beberapa fungsi, antara lain yaitu plaza atau tempat yang biasa orang berkumpul di sini untuk mengadakan acara tertentu. Dan terrace di sini biasanya digunakan oleh anak muda ataupun lansia untuk bersantai. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari bangunan ini adalah yang pertama, Skyville atau Skyville at Townsend memaksimalkan view positif yang ada pada sekitar site sehingga menjadi kelebihan sendiri pada bangunan ini. Yang kedua, desain landscape dan bangunan yang memberikan banyak ruang terbuka menjadi daya tarik sendiri dari bangunan dan merupakan bagian dari konsep yang diterapkan pada bangunan tersebut, yaitu community. Yang ketiga, sky garden yang terdapat pada setiap lantai atau setiap 12 lantai dan adanya rooftop yang ditata sebagai public space merupakan hasil dari konsep sustainability dan community. Untuk green space, bangunan ini menciptakan green space yang cukup luas sehingga green plot rasio yang ada pada bangunan ini mencapai 100%. Dari kesimpulan tersebut, dapat menjadi acuan untuk saya seperti menciptakan bangunan yang dapat menciptakan sebuah community dan tidak terkesan kaku dengan cara menghadirkan lebih banyak ruang publik untuk saling berinteraksi, menciptakan alur sirkulasi keluar dan masuk site yang baik, menciptakan zoning yang memudahkan para pengguna, menciptakan daya tarik tersendiri pada bangunan saya nanti melalui berbagai hal, salah satunya menciptakan view yang positif. Demikian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.